Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litabarruki wat tasyakkuri fi walimatis safar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul qahhar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Wa summa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga dapat berkumpul menghadiri undangan sahibul hajat Bapak Arwan Sakti Nasution yang insya Allah nanti sebentar lagi berangkat haji. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harapkan. Tentunya di perkumpulan yang penuh dengan keberkahan ini kita ucapkan salawat dan salam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para asatiz, tuan-tuan guru kita yang hadir, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram, Bapak Ustadz yang setiap minggu mengisi kajian di tempat ini, dan juga yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para orang tua kita, para sesepuh, karena keberkahan itu ada pada orang tua. Al-barakatu fi akabirihim, keberkahan ada pada orang-orang tua. Umumnya yang sama-sama kita hormati hadirin wal hadirat,
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada keluarga Bapak Arwan Sakti Nasution yang telah menjamu kita dengan sebaik-baiknya. Kita doakan nanti di akhir acara agar beliau mendapatkan haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Om alam kita dan sudah dewa. Pertama mohon maaf, saya bukan ulama, bukan kiai, bukan orang pintar, bukan ustadz sebenarnya. Cuman ada hubungan agak dekat dengan beliau Sohibul Bait. Beliau meminta tolong hadir mengisi atau menyampaikan sepatah dua patah kata. Insya Allah berangkat haji umroh pada tahun ini, kata beliau. Maka di antara kita sama sebenarnya, tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih alim, tetapi qadarullah, takdir Allah menentukan pada siang hari ini kita bisa bertatap muka bersilaturahim. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan bisa kita ambil pelajaran atau iktibar baik dalam diri kita, kehidupan kita, khususnya untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wa hadirat Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-hajju Arafah. Yang disebut dengan haji adalah Arafah. Dalam kitab Dalailul Khairat 152 sampai dengan 159 dijelaskan perjalanan ibadah haji umrah bagi orang-orang yang mengikhlaskan niatnya kepada Allah agar mempelajari bagaimana yang disebut dengan Arafah. Secara syariat, secara zahir beda antara umrah dengan haji. Umrah tidak ada wukuf di Arafah. Maka orang yang wukuf di Arafah disebutlah mereka menunaikan ibadah haji. Maka usahakan nanti khususnya Bang Arwan sehusuk dan sehuduk-huduknya hati merendahkan diri tatkala wukuf di Arafah, tatkala sampai di Arafah. Sampaikan kepada Allah apa keinginan hati. Sampaikan kepada Allah bahwa saya diundang olehmu ya Allah, labbaik, aku junjung perintahmu. Hari ini aku datang atas undanganmu ya Allah. Maka karena undangan Allah, kita tidak akan ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mengundang adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan pada undang beliau itu son ini mangan kan? Oh no. Karena kamu diundang, maka Allah pun lebih daripada itu. Ketika Allah sudah mengundang, alhamdulillah beliau kebagian daripada yang dipilih oleh Allah. Maka katakan kepada Allah di Arafah, labbaik ya Rabbi, aku junjung, aku hadir, aku telah datang atas perintah dan taufikmu ya Allah. Itu secara saya. Tetapi disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Karim As-Samani, beliau adalah pendiri Thariqah Samaniyah. Beliau sangat lama menunggu kuburnya Muhammad di Madinah. Beliau adalah salah satu yang memegang kunci maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, apa yang disebut dengan haji, maksud daripada Arafah itu yaitu mengarfahkan dirimu terlebih dahulu agar
kepada Allah Ta'ala. Sesuai yang disampaikan Ali bin Abi Thalib, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal siapa Tuhannya. Berarti kenali dirimu sebelum berangkat ibadah haji, agar nanti di rumahnya Allah engkau mengenal siapa yang memanggilmu. Betul. Sudah. Maka ada 3 bekal kita sebelum melangkah dan sampai nanti di Makkah dan Madinah. Yang 3 ini jangan sampai dilepaskan. Saya tidak berbicara banyak tentang rukun haji, wajib haji. Ada beliau di sini di tengah-tengah kita Al-Mukarram. Mungkin nanti beliau yang menyampaikan. Agar ruhaniyah kita dengan jasad kita sampai di Makkah dan Madinah. Yang pertama, biimanin, dengan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sampai di Makkah yang dibawa iman, sebelum berangkat yang dibawa iman, di Madinah yang dibawa iman. Kenapa? Wahdahu la syarikalah, karena yang patut disembah adalah hanya Allah semata-mata. Jangan sampai menyembah Ka'bah, jangan sampai menyembah Hajarul Aswad, jangan sampai menyembah Rukun Yamani, jangan sampai menyembah Hijr Ismail, jangan sampai menyembah kuburnya Nabi Muhammad SAW. Maka Sayyidina Umar tatkala di depan Ka'bah berhadapan dengan Hajarul Aswad, Umar bin Khattab berkata, wahai Hajarul Aswad, wahai batu, jikalau bukan Rasulullah menciummu, maka aku pun tidak akan mau menciummu. Karena engkau tidak bisa memberi bekas, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menolak mudarat. Tetapi karena Muhammad menciummu, maka aku pun menciummu karena kecintaan kepada Muhammad. Artinya iman Umar bin Khattab tetap terjaga selama beribadah di tanah haram. Maka ini yang pertama. Maka Umar bin Khattab mengatakan al-hujjaju katsirun wal hajj qalilun. Orang yang datang haji banyak, berbondong-bondong orang yang datang ke Makkah Madinah, tetapi orang yang betul-betul haji cuma sedikit. Karena tidak arafah terhadap dirinya, tidak mengenal siapa dirinya. Maka jangan menyembah Jabal Rahmah. Dan jodoh lagu yuban beliau umroh tersebut. Nawakan tidak ambil menyembah Jabal Rahmah tidak. Itu disya bagi mawalan yang niat dohot jodoh naik. Nawakan yang tongkar siregar masih. Kami memilih siregar. Berarti nawakan mana sebu iman sampai itu Madinahan, sampai itu Mekkahan. Karena tidak terpelihara iman. Jangan sampai. Wahdahu la syarikalah. Allah Esa jangan sekutukan dengan apapun. Nah, itu yang pertama, dibawa untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, Muhammad bin Abdul Ghanim As-Sam'ani mengatakan, bawalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu islahun niyah, niat yang baik dan niat yang benar. Angkonna betul-betul niat naik karena Allah, bukan berangkat haji itu karena makhluk, karena manusia, karena kekayaan. Tidak. Banyak orang yang tidak kaya tapi bisa menunaikan haji dan umrah. Bukan karena pangkat kita yang tinggi, bukan karena jabatan kita, bukan karena kita kiai, kita guru, bukan. Tapi kita berangkat haji niatnya itu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata nanti pulang dari Makkah, seandainya tidak ada yang memanggil Pak Haji, biasa saja. Oh loh, sudah pulang pernah Pak Haji dah di Nusa Malam. Meja makan udah ada lagi Haji Arwah. Tidak mesti, tidak harus, karena niat yang baiklah yang akan berterima. Semua amal apabila didahului dengan niat yang baik, maka amal itu berterima di sisi Allah dan manfaat bagi orang yang mengamalkan. Imam Malik dalam kitab Al-Biyah mengatakan, wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kazaka rabbu khabarin bil mubtada. Ada dua yang Allah angkat derajatnya.
diangkat Allah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai ibadah kita jatuh ke dalam jurang maksiat gara-gara salah dalam berniat. Yang ketiga, Muhammad bin Abdul Karim As-Samani mengatakan, modal yang akan dibawa agar ruhaniyah dan jasad kita beribadah diterima oleh Allah, bi-ikhlasil qalbi, dengan mengikhlaskan hati yang sedalam-dalamnya bahwa kita akan berjalan ke Makkah. Ikhlaskanlah keluarga yang ditinggalkan, ikhlaskan harta yang ditinggalkan, ikhlaskan diri yang akan dibawa, ikhlaskan orang tua yang ditinggalkan, ikhlaskan. Titipkanlah. Bahkan bisa kita katakan mungkin inilah umur saya yang terakhir menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab Dalail dijelaskan, Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini wa ahli. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku, aku tinggalkan ya Allah anak-anakku, aku tinggalkan istriku, rumah dan hartaku, akan menghadap beribadah kepadamu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat yang aku kerjakan di Masjidil Haram, ibadah haji umroh yang aku laksanakan, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Maka sampaikan kepada istri, andai kata amula taube saudaraku, bu, andai kata dia mulak yuson, maka itulah yang terbaik daripada Allah. Tapi kita sebagai hamba memohon mudah-mudahan berangkat selamat, pulang juga selamat. Amin ya rabbal alamin. Itulah barokahnya mengamalkan ikhlas dalam hati. Mungkin se-Indonesia sadane anak mampu ikhlas karena susah. Kadang-kadang barang dia mau udah titik tuh merebus dari dia, dompet dia tinggal tuh merebus dari dia. Jangan hal-hal yang sepele mesti kacamata yang mengambil dia dari dunia tuh mahal sabarnya. Karena tidak mampu ikhlas melepas sesuatu karena kita merasa memiliki sesuatu itu. Maka jangan ada perasaan ini milikku, itu milikku, ini milikku. Jangan. Semua adalah titipan dari Allah Ta'ala. Bahkan nafas, gerak kita dan diam kita adalah titipan dari Allah Ta'ala. Perbaiki iman, perbaiki niat, ikhlaskan hati, maka insya Allah al-hajjul mabrur laisa lahul jannah illal jannah. Haji yang berterima tidak ada balasannya kecuali surga. Apabila diamalkan yang tiga ini, disebutlah engkau telah mengarafahkan dirimu sehingga engkau arafah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak masyarakat haji ini bisa berhaji dengan syarat mampu yang mengarafahkan dirinya, mampu yang mengenali dirinya, dari mana asal usulnya, siapa dirinya, dan kemana yang akan pergi. Nah, itulah orang-orang yang haji pada hakikat yang sebenarnya. Tapi yang namanya rukun Islam mesti kita laksanakan, zohirnya berangkat dan batinnya hati kita ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ayah-ayah naon ini sampai non ada bahan-bahan ada untuk melo pemerintahan, ada kiai, ada ulama, ada guru. Nah, tak tersoal namanya ece-ece turun. Mudah-mudahan ada manfaatnya, menambah ilmu, amal ibadah di kita, memperkuat keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lupa nanti perkenalan. Gonarku Irfan Sakti Nasution, alat tuding tinggi, Panyabungan Timur dua sana. Tadi mulai Lutasian termasuk sampai itu serangkapan ujungnya. Aisyah tinggalnya Icibino di Bogor. Jadi mudah-mudahan silaturahim tahun, silaturahim dari berkahi Allah, pertemuan dari ridho ini Allah. Kami meminta kepada Pak Arwan, ikhlaskanlah, teruskanlah niatnya
untuk berangkat menuju ibadah ke tanah suci. Sebelum nanti melangkah baca doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Karena inilah doa yang diajarkan Allah langsung kepada Nabi Muhammad ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Jadi baca doa ini sampai kita itu salun marsolawat. Allahumma salli ala habibika Muhammad wa ali Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih